Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-44 dari 80 topik. Klasifikasi hukum, bagian kelima. Hukum berdasarkan isinya. Berdasarkan isi atau kekuatan yang diaturnya, hukum digolongkan menjadi dua. Yang kali pertama melakukan pembagian tersebut adalah Ulpianus. Menurut Ulpianus yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa hukum publik berkaitan dengan fungsi negara. Sedangkan hukum privat berkaitan dengan kepentingan individu, yang akan dijelaskan sebagai berikut. A. Hukum privat, private law, adalah hukum yang mengatur kepentingan pribadi, misalnya hukum perdata, hukum dagang. Dalio mengemukakan bahwa hukum privat mengatur kepentingan pribadi dengan cara mempertahankannya dilakukan oleh masing-masing individu. B. Hukum publik, public law, adalah hukum yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan publik. Misalnya hukum pidana, hukum acara pidana. Dalio mengemukakan bahwa hukum publik mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum dan cara mempertahankannya dilakukan oleh aparatur negara. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya mengemukakan bahwa hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan hukum yang merupakan dasar negara dan mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya. Jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. Oleh karena memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa. Secara logis, hukum publik mendahului terjadinya hukum perdata. Akan tetapi juga tidak keliru untuk menyatakan bahwa aturan perikelakuan atau kaidah telah ada bersamaan dengan terbentuknya masyarakat hukum. Selain hukum publik, dikenal juga adanya hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara pribadi-pribadi atau badan-badan hukum yang ada di masyarakat. Hukum privat merupakan hukum yang lebih banyak bersifat keperdataan, dan tidak memerlukan kekuasaan hukum publik untuk mengaturnya. Contoh dari hukum privat adalah hukum perseorangan, hukum perseroan, hukum kebendaan, hukum perjanjian, dan lain sebagainya. Hubungan hukum yang terdapat dalam hukum privat adalah hubungan hukum antara pribadi-pribadi hukum dan lebih bersifat personal. Pada perkembangannya, pembagian hukum publik dan hukum privat seperti disebutkan di atas, tidak dapat lagi dilakukan secara tegas. Sebagai contoh, dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, pemerintah sebagai badan hukum publik seringkali bersinggungan dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata. Seperti misalnya dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan antara pemerintah dengan pihak ketiga dalam mengerjakan pembangunan sarana dan prasarana milik pemerintah. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih, mempunyai kedudukan yang sederajat, sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih yang kedudukannya tidak sederajat. Jadi, dalam hukum publik ada atasan dan ada bawahan. Selain itu, hukum privat atau hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu. Dalam hal ini, negara tidak pada tempatnya mencampuri urusan kepentingan hukum perseorangan. Apabila di dalam hubungan hukum perseorangan telah dicampuri oleh negara, maka telah terjadi pergeseran terminologi kepada hubungan hukum publik. Namun, pada praktiknya, banyak campur tangan pemerintah dalam hubungan hukum perdata sehingga dapat mengaburkan terminologi itu sendiri. Kenyataan hukum ini merupakan bukti dinamika realistik yang harus disikapi dengan terminologi baru. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan untuk kepentingan akademik dalam membedakan terminologi hukum perdata dan hukum publik. Berikut merupakan patokan-patokan menurut Scholten, dikutip oleh Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto dalam bukunya, untuk membedakan bidang hukum publik dengan hukum privat, yaitu, 1. Pribadi yang melakukan hubungan hukum, 2. Tujuan hubungan hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan, 3. Kepentingan-kepentingan yang diatur, 4. Kaidah-kaidah hukum yang terumuskan. Klasifikasi atau pembidangan hukum privat dan hukum publik menimbulkan 3 pendapat dari para pakar hukum sebagai berikut. 1. Pembidangan hukum privat dan hukum publik itu bersifat mutlak dan harus ada. Dianut oleh A. Van Apeldoorn. Perbedaannya terletak pada kepentingan yang diaturnya, karena hukum publik mengatur kepentingan umum sedangkan hukum privat mengatur kepentingan perseorangan. B. Aton.
Perbedaannya terletak pada cara mempertahankannya, karena hukum publik dipertahankan oleh negara sedangkan hukum privat dipertahankan oleh individu yang dirugikan kepentingannya. C. Bierling. Perbedaannya terletak pada hubungan yang diaturnya, karena hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara sedangkan hukum privat mengatur hubungan antara individu dengan individu. Van Apeldoorn mengatakan bahwa pada dasarnya isi aturan-aturan hukum adalah mengatur mengenai kepentingan-kepentingan yang khusus, personal, dan kepentingan-kepentingan yang umum. Kepentingan-kepentingan yang khusus diatur dalam hukum privat dan yang soal akan dipertahankan atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan, sedangkan kepentingan-kepentingan yang umum diatur dalam hukum publik dan oleh karenanya, soal mempertahankannya diserahkan kepada pemerintah. 2. Pembidangan hukum privat dan hukum publik itu bersifat relatif dan tidak mutlak. Dianut oleh A. Major, untuk membedakannya bergantung pada penafsiran atas pengaturan hukum dan berkaitan erat dengan besar kecilnya kepentingan yang dilindungi. B. Belevroid, perbedaannya semata-mata mengikuti sistematika undang-undang. 3. Pembidangan hukum privat dan hukum publik itu tidak ada atau tidak perlu dibedakan. Dianut oleh A. Hans Kelsen. Alasannya, berdasarkan teorinya, yaitu Staffen teori bahwa semua jenis hukum berasal dari satu kaidah pokok atau kaidah tertinggi yang disebut Grundnorm, sehingga tidak perlu ada pembidangan atau pembagian antara hukum publik dengan hukum privat. Menurut Hans Kelsen, teori piramida hukum atau Staffen teori itu berjenjang-jenjang serta berlapis-lapis dalam suatu hierarki. Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma hukum merupakan suatu susunan berjenjang yang mana setiap norma hukum yang lebih rendah memperoleh kekuatan hukum dari norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Maksudnya suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar atau Grundnorm Staffen teori dari Hans Kelsen. Hal ini diilhami dari pendapat Adolf Merkel yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum selalu mempunyai dua wajah, yang artinya suatu norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya. Tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Sehingga suatu norma hukum mempunyai masa berlaku, Rechtskracht, yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya. Selanjutnya, Staffen teori Hans Kelsen disempurnakan oleh Hans Nawiaski. Hans Nawiaski berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, di mana kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun adanya jumlah norma hukum yang berbeda dalam setiap kelompoknya. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia yaitu 1. Staatsfundamental norm, norma fundamental negara. Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara adalah Staatsfundamental norm, norma fundamental negara. 2. Staatsgrundgesetz, aturan dasar negara, aturan pokok negara, merupakan kelompok norma hukum di bawah norma fundamental negara. Norma-norma dari Staatsgrundgesetz ini merupakan aturan yang masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar. 3. Formatgesetz, undang-undang, diterjemahkan menjadi undang-undang merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terinci, serta sudah dapat langsung berlaku di dalam masyarakat. 4. Verordnung dan Autonome, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom, merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. B. Kranenburg, alasannya, kriteria kepentingan umum dan kepentingan individu, tidak bisa lagi digunakan karena batasan antara keduanya sudah semakin kabur. Selain itu, Scholten berpendapat bahwa dalam hukum publik terdapat hubungan bertingkat, sedangkan pada hukum perdata terdapat hubungan yang sama rata. Pendapat tersebut dicatat oleh karena yang penting di sini adalah hubungan antara kekuasaan dan hukum yang tidak jarang bersitegang, akan tetapi saling memerlukan. Hukum tidak mungkin diterapkan tanpa adanya kekuasaan, dan kekuasaan dibatasi oleh hukum.
Apabila hubungan antara pemegang kekuasaan dengan warga masyarakat diidentifikasikan sebagai hubungan kekuasaan, maka ada kemungkinan bahwa sifat hukum dari hubungan tersebut lama-kelamaan berpudar. Itulah materi topik ke-44 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.